Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Batch 4 2025. Perkenalkan, nama saya Iin Hazina Fauziah, mahasiswa program pendidikan profesi guru PPG Transformasi Batch 4 Kementerian Agama tahun 2025 dengan NIM 255050133 dari LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam. Pada uji kinerja ini saya melaksanakan pembelajaran materi Khulafaur Rasyidin dengan fokus pada keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pembelajaran dirancang menggunakan kurikulum berbasis cinta yang menanamkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta membangun nilai kejujuran, amanah, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami sejarah secara utuh, tetapi juga mampu meneladani nilai kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin dulu oleh ketua kelas. Ista'idu al-ru'a Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita Aira Rizka, Aryani, Aulia, Destia, Mutiara. Sakit apa? Ada yang tahu? Dari kapan? Dari kemarin. Dari yang gemuk? Belum. Nanti pulang sekolah kita jenguk ya. Ya. Sukma, Nina, Novi, Siti Jamratul, Tika, Princess, Siti Sriwati ini ada. Alhamdulillah ya, hadir semua. Hanya satu anak yang sakit ya. Sebelum kita mulai pelajaran, sekarang kan memakai kurikulum apa tentang kita ya, jadi kita wajib menyanyikan lagu bangsa nasional ya. Kita dimohon berdiri dulu ya. Suaranya agak keluarin ya. Oke, siap. Ini 2, 3. Tanah airku di
walaupun banyak yang dijalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasakan tanahku engkau ku banggakan. Terima kasih ya Ibu kembali. Kita melanjutkan pelajaran ini. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita bahas alhamdulillah ya masih pada ingat. Ada yang tahu arti Khulafaur Rasyidin? Khulafa itu jamak dari khalifah yang artinya pengganti, sedangkan al-khulafa itu mendapatkan itu. Ya. Dan sekali ya Aira, alhamdulillah masih ada yang ingat. Yang lainnya? Khulafaur Rasyidin itu terbagi dari dua yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa itu artinya Pengganti. ar-rasyidin artinya Petunjuk. yaitu seorang pemimpin yang mendapat petunjuk, yaitu khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. dia pengganti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya masih pada ingat ya. Kita ice reading dulu biar pada semangat. Ayo berdiri dulu. Tepuk semangat. Udah siap belajar hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini agar peserta didik mampu menganalisis proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dengan tepat ya. Silakan duduk dulu ya. Agar peserta didik itu mampu mengidentifikasi serta substansi dan strategi kebijakan Khalifah Abu Bakar dalam menjaga keutuhan umat Islam. Peserta didik juga mampu meneladani asas musyawarah dan sikap menghargai perbedaan pendapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya adalah, ada yang tahu? Abdullah bin Ali bin Khattab. Ya. Alias beliau itu masa kepemimpinannya di tahun 632 Sampai tahun 35 Masehi. ya. Jadi beliau itu memimpin berapa lama? 2 tahun 3 bulan. Dan mendapatkan gelar As-Siddiq ya. Sebelum kita lanjut ke video, juga ada pemutaran video ya. Tapi untuk kalian udah ada gambaran tentang Abu Bakar As-Siddiq? Ada sedikit ya. Ya, untuk kita putar videonya, kalian silakan persiapan buku dan penanya ya. Barangkali ada yang penting, poin-poin penting yang mau disampaikan. Ini kita lihat videonya ya. Ibu akan menampilkan biografi tentang Abu Bakar As-Siddiq ya. Kalian simak videonya, siapkan buku dan penanya, kalian catat poin-poinnya ya yang menurut kalian siap ya.
beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Masa beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek yang keenam, yaitu Murrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah Muhammad SAW di kota Mekah. Semasa kecil, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menjadi teman akrab Rasulullah SAW. Keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu jujur, tidak suka berbuat kejelekan, tidak menyembah berhala, dan tidak suka mengkhamr. Bahkan pekerjaannya pun sama. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang pedagang yang semua kekayaannya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Pada saat masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki 40.000 dirham. Semuanya disumbangkannya untuk dakwah Islam dan membebaskan budak-budak Muslim. Rasulullah SAW paling banyak menggunakan harta Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersabda, "Tidak ada harta yang lebih memberikan manfaat bagiku selain hartanya Abu Bakar." Suatu hari, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat untuk bersedekah. Saat itu Umar bin Khattab sedang memiliki harta, maka Umar pun segera pulang sembari berkata, "Hari ini, walaupun hari ini saja, aku akan mendahului kebaikan Abu Bakar." Umar pulang mengambil separuh hartanya lalu menemui Rasulullah SAW. Sesampainya di hadapan beliau, Umar ditanya, "Berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" "Sebesar yang aku infakkan, ya Rasulullah." Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa hartanya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Mendengar ucapan Abu Bakar itu, Umar pun berkata, "Sungguh aku tak akan bisa mendahului kebaikan Abu Bakar untuk selamanya." Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok sahabat yang paling banyak berdoa. Hatinya lembut dan mengasihi, sangat pemalu dan penyayang. Hatinya lembut dan mengasihi, sangat pemalu dan penyayang. Beliau adalah sahabat yang sangat wara dan zuhud. Dari sana, Ahlussunnah bersepakat bahwasanya Abu Bakar merupakan manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Dari sekian banyak sahabat, dirinya yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk menjadi imam salat menggantikan beliau yang sedang sakit. Abu Bakar terus menemani dan menjadi kawan paling setia Rasulullah SAW. Baik ketika senang maupun susah, ketika bepergian maupun bepergian. Rasulullah SAW menggelarinya sebagai orang yang jujur atau as-siddiq. Dan hanya Abu Bakarlah satu-satunya yang memiliki gelar tersebut. Beliau digelari as-siddiq karena paling cepat meyakini dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yakni ajaran Islam. Suatu pagi, Rasulullah SAW memberitahu manusia bahwa beliau sedang melaksanakan Isra, yakni perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj, yakni perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Maka dia berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya jika kata temanmu Muhammad bahwa ia pergi ke Baitul Maqdis di malam hari dan sampai di sini sebelum subuh?" apakah dia Muhammad yang mengatakan begitu? "Iya, benar." Kalau Muhammad yang berkata, maka aku akan membenarkan berita dari langit, dan aku akan membenarkan dia berita yang lebih aneh dari itu. Ketika dakwah Islam mulai menyebar ke seluruh penjuru Mekah, orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah ditemani sahabat setianya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar dikejar-kejar orang-orang kafir musyrik. Mereka bersembunyi di dalam gua. Hampir saja persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar diketahui musuh, karena
kafir itu pun sampai digusur. Ketika Musa akan masuk ke dalam gua untuk memeriksa keberadaan Rasul dan Abu Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dengan adanya semangat dalam yang sinyatu, tidak rusak sedikit pun. Dari sanalah orang-orang kafir berkesimpulan tidak mungkin Rasulullah dan Abu Bakar ada di dalam gua. Pada tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat. Melalui musyawarah yang panjang, akhirnya para sahabat sepakat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato singkat namun penuh makna di Masjid Nabawi. Beliau memuji Allah dan berkata, pada masa pemerintahan Abu Bakar, kaum muslim diuji dengan banyaknya orang-orang yang murtad, benar-benar sekat dan banyaknya kemunculan lagi nabi palsu. Abu Bakar pun mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, di antaranya dengan memberangkatkan pasukan bersama bin Zaid untuk memerangi kabilah Utha'ah Isyam yang benar. Dengan izin Allah, pasukan ini mendapatkan kemenangan. Selain itu, pada masa pemerintahannya lah Al-Quran mulai dikumpulkan dan disatukan atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena banyak sahabat khawatir akan hilangnya hafalan mereka. Tugas ini diserahkan kepada Sa'id bin Thabit radhiyallahu anhu. Abu Bakar juga berupaya menebarkan dakwah Islam ke berbagai negeri, termasuk negeri adidaya saat itu, yakni Persia dan Romawi. Suatu hari pada tahun ke-13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi muslim lainnya, sehingga beliau tersandung selama 15 hari. Karena itu beliau tidak bisa mengimami sholat. Beliau pun meminta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggantikannya menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat pada hari Senin sore tanggal 22 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Itu artinya beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 malam. Inspiratif kehidupan sahabat mulia yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Banyak Ibrahim dapat kita ambil dari pribadi sahabat yang satu ini. Di antaranya, sejak kecil beliau sudah menghiasi diri dengan sifat jujur, tidak suka menyembah berhala. Beliau adalah sosok sahabat setia dalam keadaan senang maupun susah, pribadi yang paling cepat menerima dan mengamalkan Islam, lembut hatinya, penyayang, serta penyantun, ikhlas dalam mengorbankan seluruh jiwa dan hartanya di jalan Allah. Inilah bukti kesempurnaan iman yang patut kita teladani dari sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Udah tahu kan kisahnya ya? Abu Bakar. Istimewaan Abu Bakar itu ada 4 ya. Yang pertama, Sahabat Rasulullah. jadi Abu Bakar itu sahabat Rasulullah dari sejak kecil ya. Dia dari teman bermain sampai apa? Perjalanan hijrahnya bersama Rasulullah. Dia bersembunyi di Rasulullah. Yang kedua itu sama dermawan. Jadi Abu Bakar ini sangat dermawan sekali. Beliau itu menyumbangkan separuh ya, hampir semua hartanya, yaitu 40 beliau untuk kaum muslimin. Abu Bakar juga pemimpin yang sangat cerdas dan bijaksana. Beliau itu berhasil menyatukan umat Islam dan membuat Abu Bakar itu lahir di tahun 517 Masehi. Abu Bakar adalah seorang laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam. Dia mendapatkan gelar rasulullah dan khalifah pertama pengganti setelah
itu adalah Usman bin Amin. Beliau wafat di tahun 2000. Ya, waktu itu di tahun Masehinya. Kalau di Hijriahnya 13 Hijriah. 13 Hijriah, 22 Jumadil. Dan memiliki 6 orang Anak. Itu siapa aja? Abdullah, Aisyah, Asma, Abdul Rahman, Ummu Kulsum, dan Muhammad. Kenapa Abu Bakar itu bisa terpilih? Karena apa? Karena itu sahabat Rasulullah dari kecil, terus amanah, ya jujur. Rasulullah itu wafat di tahun 12 Rabiul Awal 11 Hijriah ya. Umat Islam mengalami kedukaan yang sangat mendalam sehingga muncul kebutuhan mendesak untuk memilih pemimpin pengganti. Yang terlibat itu ada 2, yaitu kaum Ansar dan Muhajirin. ya, penduduk Madinah yang menolong Rasulullah menghasilkan Sa'id Sebagai pemimpin. dan kaum Muhajirin adalah orang Mekah yang hijrah ke Madinah. diwakili oleh Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. dan proses musyawarahnya itu 3 ya, yaitu pertama dialog terbuka, kesepakatan dan bersama. Dialog terbuka itu yaitu kaum Ansor dan Muhajirin berdialog. Abu Bakar mengingatkan hadisnya, yaitu hadisnya apa? Pemimpin itu dari Quraisy. Dan kesepakatan itu setelah musyawarah terjadi kesepakatan bahwa Abu Bakar adalah pilihan terbaik karena kedekatan dengan Rasulullah. Kebijakan Khalifah Abu Bakar, kebijakannya apa aja? Yaitu kebijakan Abu Bakar itu ada 4 ya, yang seperti tadi yang sudah kita lihat di video itu ya, yaitu Abu Bakar itu memimpin perang hidup, terus mengumpulkan Al-Quran. terus memerangi nabi-nabi, Rasul. dan melaksanakan usaha. Kita bagi kelompok ya. Dibagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama Aida ya. Kelompok kedua kelompok ketiga ya Pak. Nih kayaknya pada ngantuk nih. Semangat.
kasihkan tentang diskusi kami. Yang baru juga tentang Khulafaur Rasyidin. Di sini kita ada sarannya akan dibacakan oleh yang Fariza. Caranya di sana. Nomor 1, mengapa keputusan perjuangan untuk memerangi kaum muda dan pembangkang bakat dianggap sebagai keputusan strategis yang tepat, meskipun resiko untuk konflik internal. Ada berapa itu jawabannya, Kak? Jawabannya yaitu yang pertama, karena kegiatan pemutaran berarti membuka presiden buruk yang mengancam fondasi yang gila dan kesatuan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dilihat. Jika kamu adalah Abu Bakar, maka akan menjadi khalifah saat mayoritas suku Arab memberontak. Keputusan apa yang akan kamu ambil dan mengapa? Jawabannya tetap menegakkan prinsip syariat secara konsisten meski berisiko karena kompromi dalam prinsip akan membahayakan pasukan Islam. Selanjutnya kakak, apa itu kakak? Yang kedua, jawabannya C juga. Dalam suri kemampuan menciptakan integritas dan akuntabilitas internal yang membuat pemimpin tidak mudah dikorupsi oleh kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi tadi. Yang pertama ini ada soal, yaitu pertanyaannya Abu Bakar berhasil karena masih dekat dengan masa Nabi, sehingga guna mendapatkan hubungan kepemimpinannya tidak bisa dijadikan skandal untuk era modern yang jauh lebih kompleks. Apa itu jawabannya teman-teman? Ada yang tahu? Jawabannya itu adalah C, karena pernyataan ini menyatakan bahwa mayoritas Abu Bakar menghadapi krisis legitimasi yang merupakan aspirasi kepemimpinan, integritas, keberanian, dan kritik adalah kunci.
Terima kasih ya untuk anak-anak ya. Iya Ibu. Coba kita biar lebih semangat berdiri dulu kita eksekusi lagi ya. Tepuk semangat. Hasil dari pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Abu Bakar itu adalah musyawarah dalam mengutamakan diskusi ya, seperti tadi yang kalian katakan ya. Terus menghargai pendapat teman-teman dan menghargai yang lain juga ya, pendapat yang lain. Setelah ini ada yang ditanyakan? Semoga dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kami telah bisa seperti mengambil hikmah dari Abu Bakar ya. Baik di sekolah, di masyarakat, dan juga di rumah ya, di rumah. Terima kasih ya atas hari ini. Untuk minggu depan materinya yaitu tentang kalimat yang kedua ya, yaitu kalimat alhamdulillah ya hari ini. Semoga ilmunya bisa. Amin. Sebelum kita mengakhiri, kita tutup dulu dengan doa. Ayo silakan. Kita dulu ya. Ketuanya, lokasinya, izin doa.